Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Amma ba'du. Tafsir Sahih Bukhari. Bab kaifa bad'ul wahyi. Bab bagaimana permulaan turunnya wahyu. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qaulullahi jalla dzikruhu, dan firman Allah Ta'ala, inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepada kalian, kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh, wan nabiyyina min ba'dihi, dan nabi yang setelahnya. Alqamah ibnu Waqqas, dari Alqamah bin Waqqas Al-Laythi, yaqulu, dia berkata, sami'tu Umar bin Al-Khattab, aku telah mendengar Umar bin Khattab, Umar putra Khattab, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, alal mimbari, ketika beliau sedang berkhutbah di atas mimbar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar berkata, aku telah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya tiap amal itu dengan niat. Wa fi riwayatin al-amalu binniyat, di dalam riwayat lain disebutkan amal itu dengan niat. Jadi ketika beribadah kita harus meniatkan amalan itu hanya untuk Allah. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi tiap jiwa, tiap manusia, dia hanya akan mendapatkan sesuatu yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, dan barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, yang ibadah hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, untuk Allah Ta'ala, fahijratuhu ilallahi wa rasuluhi, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan barang siapa yang ibadah hijrahnya itu kepada dunia dan apa yang diinginkannya, maka ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan tersebut. Awi ila imra'atin yankihuha, atau kepada wanita yang akan dinikahinya. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, yatazawwajuha, itu kepada wanita yang akan dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu kepada apa yang sesuatu yang kena ia hijrah. Maka dari hal ini kita harus meniatkan ibadah kita, amal soleh kita itu hanyalah untuk Allah, dan kita jalankan itu semua sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. An Aisyah ummil mu'minina radhiyallahu anha, dan dari Aisyah ibunda kaum mukminin, ia mengatakan, Anal Harits ibn Hisham, sesungguhnya Harits putra dari Hisham radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, sa'ala Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam faqala. Maka Al-Harits bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimana datangnya wahyu kepada engkau dari Allah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahyanan ya'tini misla salatil jaras." Dan wahyu itu kadang datang kepadaku bagaikan geberincing suara lonceng. Wa huwa asyadduhu alayya, dan itu adalah yang paling berat aku rasakan ketika aku menerima wahyu. Fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala. Lalu terputuslah padaku wahyu dan saya telah hafal darinya tentang apa yang dikatakannya. Wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian fa ahyanan wa ahyanan yatamassalu liya al-malaku rajulan. Kadang malaikat yang menyampaikan wahyu yaitu malaikat Jibril datang sebagai seorang laki-laki. Fayukallimuni, dan malaikat tersebut berbicara kepadaku, fa'aima yaqulu, maka aku telah hafal apa yang dikatakan malaikat tersebut. Qalat Aisyatu, maka Aisyah pun berkata, radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, walaqad ra'aituhu, dan sungguh aku telah melihat yanzilu alaihi, wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wahyu fil yaumi asyadidil bardi, pada hari yang sangat dingin. Fayafsimu anhu, dan wahyu itu terputus dari beliau. Wa in jabinahu la yatasaffadu arqan, dan dahi beliau mengeluarkan keringat. Dan kadang pada al-yaum asyadidil bardi, pada hari yang dingin, dan beliau mendapatkan wahyu dan ternyata wa in jabinahu, di dalam dahi beliau la yatafassadu arqan, dan mengalir keringat di dahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bagaimana betapa tidak mudahnya turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fil yaumi asyadidil bardi, pada hari yang sangat dingin, itu pun wahyu turun dan jabinahu, di dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatafassadu, mengalir arqan, keringat. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, hadis yang berada di dalam kitab Kaifa Badul Wahyi, bagaimana turunnya wahyu. Demikian, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.